Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Eno dan teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Florencia Vanikita Tasoid dengan NIM H140131106. Pada hari ini, saya akan mengeluarkan hasil proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Analisis Disparitas Aktivitas Ekonomi Antar Wilayah dan Implikasinya Terhadap Pengangguran Regional di Provinsi Jawa Tengah dengan dosen pembimbing saya, Bapak Asok Dr. Muhammad Vindi. Pemaparan hari ini akan terbagi dalam 5 poin. Yang pertama adalah latar belakang penelitian, yang kedua ada rumusan dan tujuan penelitian, yang ketiga ada manfaat dan ruang lingkup, yang keempat ada tinjauan pustaka, dan yang kelima ada metode penelitian. Baik, kita masuk pada latar belakang penelitian, di mana mengapa penelitian ini penting. Mengutip Todaro dan Smith, pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan, tapi juga soal distribusi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja. Di Indonesia, cita-cita pembangunan ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan pembangunan yang adil, terpadu, dan merata antar wilayah untuk mengurangi ketimpangan. Selanjutnya ada UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah yang memberikan otonomi kepada daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan pembangunan. Namun pada realitanya, wilayah yang memiliki akses lebih baik akan berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah lain, sehingga memunculkan ketimpangan pembangunan yang berkelanjutan. Kita masuk pada Provinsi Jawa Tengah. Itu terdapat 2 wilayah. Kita memiliki wilayah maju dengan basis industri dan jasa yang kuat serta infrastruktur yang lengkap. Di satu sisi, kita memiliki wilayah tertinggal, yaitu masih banyak wilayah yang sangat bergantung pada sektor pertanian dengan produktivitas rendah. Perbedaan struktur ekonomi dan konektivitas inilah yang memicu terjadinya disparitas atau ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Baik, selanjutnya ada ketimpangan pembangunan ekonomi dan pengangguran regional di Jawa Tengah. Pada periode 2020 sampai 2024, pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan perbedaan yang signifikan antar kabupaten atau kota. Beberapa wilayah dengan basis industri dan jasa memiliki tingkat PDRB per kapita yang lebih tinggi, sementara wilayah yang bergantung pada sektor pertanian cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah. Dampak terhadap ketenaga kerjaan, perbedaan tingkat aktivitas ekonomi tersebut berdampak pada kesempatan kerja. Wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan wilayah dengan aktivitas ekonomi yang terbatas. Data BPS menunjukkan bahwa selama periode 2020 sampai 2024, PDRB Jawa Tengah sebenarnya tumbuh secara konsisten, namun pertumbuhan ini belum sepenuhnya inklusif. Kita melihat adanya variasi tingkat pengangguran yang signifikan. Wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi cenderung lebih cepat menyerap tenaga kerja, sementara wilayah yang aktivitas ekonominya terbatas menghadapi tantangan pengangguran yang lebih berat. Masuk ke masalah penelitian dan tujuan penelitian, maka rumusan masalah yang saya dapatkan dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana tingkat disparitas aktivitas ekonomi antar kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2020 hingga 2024 berdasarkan Indeks Williamson dan Indeks Thel, bagaimana perkembangan tingkat pengangguran regional pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode tersebut, dan bagaimana pengaruh aktivitas ekonomi regional terhadap tingkat pengangguran kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan analisis panel data. Dan berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, saya ingin mengukur tingkat disparitas ekonomi di Jawa Tengah menggunakan indeks Williamson dan indeks Thel. Kedua, saya akan mengkaji dinamika pengangguran regional di 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Dan yang ketiga, saya akan menganalisis sejauh mana pengaruh aktivitas ekonomi tersebut terhadap angka pengangguran melalui analisis regresi data panel. Masuk pada manfaat penelitian dan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan 2 manfaat utama. Secara akademik, studi ini memperkaya literatur ekonomi regional mengenai hubungan ketimpangan dan pengangguran menggunakan metode indeks Williamson, indeks Thel, dan data panel. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih merata di Jawa Tengah. Lalu, ruang lingkup penelitian ada pada objek penelitiannya itu disparitas aktivitas ekonomi dan pengaruhnya terhadap pengangguran regional Jawa Tengah periode penelitian tahun 2024 sampai 2020. Tahun 2020 sampai tahun 2024 menggunakan data tahunan. Wilayah penelitiannya ada seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode analisisnya ada indeks Williamson, indeks Thel, dan analisis panel data.
serta variabel penelitiannya ada PDB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka. Oke, teori-teori yang saya gunakan ada pada teori pertumbuhan ekonomi regional yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan aktivitas ekonomi antar kabupaten atau kota. Ada teori disparitas ekonomi regional yang menjadi dasar pengukuran ketimpangan di Jawa Tengah menggunakan indeks Williamson dan Tail, teori pengangguran yang digunakan untuk menganalisis TPT di Jawa Tengah, teori pertumbuhan tidak seimbang yang menjelaskan perbedaan perkembangan ekonomi antar kabupaten atau kota di Jawa Tengah, hukum Okun yang menjelaskan hubungan antara PDRB dan TPT di Jawa Tengah, dan teori growth pole yang menjelaskan adanya pusat pertumbuhan di Jawa Tengah yang menimbulkan ketimpangan. Selanjutnya ada mekanisme hubungan disparitas ekonomi dan pengangguran yang menyatakan ketimpangan mempengaruhi distribusi kerja. Itu menurut Ningtyas dan Dwi Putri tahun 2021. Teori ini menjelaskan hubungan utama dalam penelitian. Lalu ada teori pendidikan yang menjelaskan pengaruh SDM terhadap pengangguran Jawa Tengah. Lalu penelitian terdahulu ada menurut Rachmawati DKK yang meneliti ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan indeks Williamson dan panel data. Ada Tayyip DKK yang menganalisis ketimpangan antara provinsi di Indonesia dengan indeks Williamson dan Tail. Ada menurut Novianti dan Panjaitan itu yang menemukan ketimpangan pendapatan meningkat saat pandemi yang menggunakan indeks Williamson dan Tail. Penelitian terdahulu oleh Sinaga DKK yang menemukan ketimpangan antar kabupaten atau kota di Kalimantan Timur berdasarkan PDRB. Dan ada Amber DKK yang menunjukkan adanya disparitas pembangunan di Maluku Utara menggunakan indeks Williamson. Lalu ada Darwis Amin yang menemukan ketimpangan pembangunan di Maluku dengan indeks Williamson. Oke, selanjutnya pada kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Berdasarkan teori dan riset terdahulu, kerangka pemikiran saya memposisikan PDRB per kapita dan tingkat pendidikan sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Dari sini saya merumuskan dua hipotesis utama. Yang pertama, diduga PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap TPT di Jawa Tengah, dan yang kedua, diduga rata-rata lama sekolah sebagai representasi kualitas SDM juga berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka pengangguran. Data yang saya gunakan itu uh, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder yang bersifat objektif dan terukur. Sumber data utama berasal dari publikasi resmi BPS yang mencakup 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Data mencakup rentang waktu 5 tahun untuk melihat tren dan dinamika perubahan variabel antar wilayah. Saya menggunakan indeks Williamson yang mengukur disparitas aktivitas ekonomi antar kabupaten atau kota dengan bobot jumlah penduduk. Nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Lalu ada indeks Tail yang digunakan untuk mengukur tingkat disparitas ekonomi tanpa bobot penduduk secara eksplisit dalam rumus intinya. T sama dengan 0, tidak ada ketimpangan. Semakin besar T, disparitas wilayahnya semakin tinggi. Dan ada analisis regresi data panel, kombinasi data cross-section dan time series. Digunakan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pengaruh aktivitas ekonomi dan tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. Terdiri dari 3 pilihan model utama, yaitu PLS, FEM, dan REM, yang nantinya akan dipilih yang paling cocok melalui serangkaian uji statistik. Lalu ada perumusan model penelitian, yang dimana persamaan ini membuktikan bagaimana faktor ekonomi dan kualitas sumber daya manusia memengaruhi angka pengangguran di Jawa Tengah selama periode 2020 sampai 2024. Melalui model ini, kita dapat melihat arah dan besarnya dampak secara nyata. Misalnya, apakah kenaikan PDRB per kapita di suatu kabupaten benar-benar efektif dalam menciptakan lapangan kerja baru, serta sejauh mana tingkat pendidikan penduduk berkontribusi pada penurunan pengangguran. Model data panel ini mampu menangkap dinamika perubahan ekonomi di tingkat kabupaten atau kota. Slide terakhir pada presentasi hari ini yang merinci variabel yang digunakan. Yang pertama, tingkat pengangguran terbuka, variabel Y yang diukur dalam satuan persen untuk melihat untuk melihat daya serap tenaga kerja. Yang kedua, ada PDRB per kapita, variabel X1 dalam satuan miliar rupiah sebagai indikator aktivitas ekonomi, dan yang ketiga, pendidikan variabel X2 yang diukur melalui rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menguji sejauh mana keahlian SDM berkontribusi pada peluang kerja mereka di Jawa Tengah. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.